Makhluk kurus dengan tangan dan kaki yang panjang merangkak di sela-sela mesin itu, menarik kaki pria itu, mencoba memasukkannya ke dalam mesin usang itu. Aku berlari menghampirinya, namun Hai, aku Santi. Untuk kalian pecinta horor, yuk gabung ke channelku. Di video kali ini, kita akan ngelanjutin part kedua dari part sebelumnya yang berjudul Radio Tengah Malam. Dan di video kali ini, aku akan masuk dari sudut pandang seorang anak kecil bernama Cahyo. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Selamat bergabung di Radio Tengah Malam, kali ini bersama saya, Dika. Gimana kabar para pendengar semua? Semoga udah siap untuk merinding bareng di tengah malam ini. Spesial di malam ini, kita akan live report dengan penyiar andalan kita, Ardian, yang sedang berada di pabrik gula angker di Jawa Tengah. Aku mendekati radio, membesarkan volumenya, dan menajamkan telingaku. Radio Tengah Malam adalah salah satu siaran favoritku. Cerita-cerita horor yang dibacakan seolah membawaku menjelajah ke alam lain. Akhirnya kita tersambung dengan Ardian, penyiar favorit kita. Saat ini dia akan menyampaikan live report dari sebuah pabrik gula angker di Jawa Tengah. Oke Ardian, ada hal apa aja yang bisa diceritakan? Bahaya, pabrik tua ini mengerikan. Sorry, suara lu nggak jelas. Apa tadi? Pabrik tua mengerikan? Lu lihat apa aja di sana? Iya Pak, sekumpulan pocong, kuntilanak ada di setiap sudut pabrik ini. Pocong, kuntilanak, gila, parah-parah. Pasti seru banget petualangan lu. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya live reportnya. Semoga nanti sinyalnya sudah jelas. Buat para pendengar setia, stay tune di Radio Tengah Malam bersama gue Dika dan Ardian yang berada di lokasi. Pabrik gula? Tunggu. Jangan-jangan itu pabrik gula di belakang desa ini. Aku segera mengambil radioku, mengenakan sandal, dan berlari keluar. Pak Le! Pak Le! Teriakku ke sebuah rumah tak jauh dari rumahku berada. Apa tuh panjul? Cah cilik tengah malam ngene teriak-teriak. Ucap Pak Le sambil membukakan pintu. Iki Pak Le, kayaknya ada yang masuk ke pabrik gula. Ucapku setengah sambil menyodorkan radio. Terus, kita sudah mencoba menghubungi Ardian kembali yang sedang berpetualang di pabrik gula. Namun sepertinya sinyal belum mendukung. Kita lanjut baca ceritanya dulu ya. Terdengar suara dari radio yang aku tunjukkan. Aduh, ya was, tak cek dulu. Kan, ucap Pak Le sambil bersiap mengenakan sandalnya. Aku melu, tak jemput Kliwon sek. Sahutku. Melu yo melu, tapi ketekmu kuwi ora usah digowo. Kliwon adalah monyet peliharaanku. Aku menamainya sama seperti monyet peliharaan jagoan favoritku, si hantu dari Goa Buta. Aku sering membawanya ke hutan sekitar pabrik gula. Di sana ada tanaman pohon-pohon pisang yang menjadi makanan favorit Kliwon. Mbok ben to Pak Le, ben golek gedang dhewe ning kono. Jawabku kepada Pak Le. Pak Leku, Bimo Sambara, adalah salah satu orang terpandang di desa. Beliau memang dipercaya untuk mengurus permasalahan yang kadang terjadi di peninggalan pabrik gula zaman Belanda yang sudah lama terbengkalai. Rumput-rumput tinggi dan gelapnya malam menemani perjalanan kami. Hanya penerangan dari lampu Petromax yang membantu penglihatan kami. Sebuah pabrik tua terlihat di hadapan kami. Terlihat pohon-pohon pisang tumbuh subur di depannya. Sontak, Kliwon lompat dari bahuku dan bersiap menikmati pisang favoritnya di sana. Pak Le, pintunya nggak dikunci? Tanyaku saat melihat tidak ada gembok di pintu pabrik tersebut. Nggak mungkin, pintunya selalu tak kunci.
Jawabnya sambil mempercepat langkah. Kami mendekat, mencoba membuka pintu tersebut. Namun, sulit terbuka. Aku melihat ke sekeliling. Ternyata, sebuah balok kayu menahan pintu ini dari luar. Kami menyingkirkannya, dan pintu pun berhasil dibuka. Terdengar suara rumput terinjak dari samping pabrik. Aku sedikit curiga. Namun kurasa kondisi di dalam gudang lebih penting. Bener, Jul. Ada yang masuk. Ucap Pak Lek kepadaku. Bener toh Pak Lek, tapi suasananya kok medeni ngene ya? Jawabku pada Pak Lek. Pak Lek berjalan mengelilingi pabrik sambil melihat ke sekeliling dengan penerangan dari lampu Petromaxnya. Woi, ada orang? Teriakanku menggema ke seluruh pabrik gula. Namun, tidak ada seorang pun yang menjawab. Pak Lek terlihat serius di suatu sudut ruangan. Terlihat sedang berbicara dengan sesuatu. Wah, bocah-bocah semprol. Itu di sebelah sana, Jul. Ucap Pak Lek kepadaku sambil menunjuk ke sudut mesin tua. Benar saja, terlihat sosok remaja tergeletak di sudut aula pabrik gula dengan wajah yang sudah pucat. Aku mengecek nafas dan jantungnya. Beruntung, dia masih hidup. Mas, bangun Mas. Ucapku mencoba membangunkan pria itu, namun tidak ada respon dari tubuh itu. Sebentar. Pak Lek merogoh tasnya, mengambil air minum, membacakan doa, dan meminumkannya kepada pria itu. Perlahan, mata pria itu terbuka. Terlihat mukanya masih pucat. Pak, tolong, Pak. Tolong. Pria itu memaksakan diri untuk duduk dan menggenggam bahu Pak Lek. Tempat ini mengerikan, Pak. Tolong. Teman saya kesurupan. Dan makhluk pocong kuntilanak berkeliaran di sekitar sini. Ucapnya kepada Pak Lek. Kuntilanak? Maksudmu yang di belakangmu itu? Ucap Pak Lek. Pria itu menoleh ke belakang. Terlihat kaki pucat penuh luka menggantung di dekat kepalanya. Dia menoleh ke atas dan wanita dengan wajah pucat dan penuh luka menatapnya dari atas mesin tua. Tolong. Teriak pria itu sambil melompat menjauhi makhluk itu. Itu Sri, salah satu makhluk penunggu gudang ini. Kayaknya kamu juga udah ketemu yang lain. Jelas Pak Lek. Iya, itu Pak, makhluk yang nyerang saya. Teriak lagi sambil menunjuk pada kuntilanak itu. Nyerang gundulmu, justru makhluk yang kamu bawa yang bikin perkara di sini. Kalau gak ada Sri, mungkin kamu udah dibawa sama temenmu yang kesurupan itu. Ucap Pak Lek sambil memarahi pria itu. Pria itu terheran, mencoba mencerna ucapan Pak Lek. Udah, tenang dulu. Kalian berapa orang kesini? Tanya Pak Lek. Berempat, Pak. Jawabnya. Siapa namamu? Tanya Pak Lek lagi. Saya Ardian. Yang kesurupan namanya Didi. Tolong cari mereka, Pak. Tolong. Jawabnya. Saya Bimo, dan bocah ini Cahyo. Tapi, panggil aja Panjul. Ucap Pak Lek sambil meledekku. Pak Lek iki pancen asem. Ojo ngledek to. Mas Ardian iki idolaku, penyiar radio. Protesku ke Pak Lek. Pak Lek tertawa, berharap menghilangkan ketegangan. Wes, ayo kita cari. Itu si Kliwon suruh kerja, jangan cuma makan gratis. Ucapnya kepadaku. Aku membuat simpul di jariku dan menyiulkan suara yang cukup keras untuk memanggil Kliwon. Monyet kecil itu masuk lewat jendela dan segera menghampiriku. Golek ono kanca-kancane Mas yo. Nek ketemu kabari. Perintahku pada Kliwon. Kliwon melompat lagi dari bahuku dan mulai mengelilingi ruangan-ruangan pabrik gula. Kami mulai berjalan menyisiri ruangan demi ruangan. Pak Lek,
Tadi maksudnya makhluk yang kami bawa itu apa? Tanya Mas Ardian. Kalian gak sadar, ada salah satu dari kalian yang membawa makhluk dari luar. Dan sepertinya makhluk ini cukup berbahaya sehingga seluruh penunggu pabrik ini keluar semua. Jelasnya pada Mas Ardian. Maksud Pak Lek, pocong, kuntilanak itu tidak bermaksud menyakiti. Tapi kami tidak membawa makhluk apapun. Setidaknya tidak ada niat dari kami. Tanya Mas Ardian lagi. Selama kalian tidak mengganggu, penunggu sini tidak akan berbuat jahat. Paling cuma iseng. Sahut Pak Le. Gini aja, di ruangan mana terjadi masalah ini? Lanjut Pak Le. Ruangan itu, Pak. Jawab Mas Ardian sambil menunjuk ke ruangan dengan pintu kayu yang sudah reot. Pak Le memasuki ruangan itu dan melihat sesajen yang sudah berantakan. Kalian yang memasang sesajen ini? Tanya Pak Le dengan wajah yang mendadak serius. Bukan, Pak. Jawab Mas Ardian. Jul, hati-hati. Sepertinya ada yang berniat jahat. Ucap Pak Le kepadaku. Aku mengerti yang dimaksud. Sarung yang kugunakan untuk melindungiku dari hawa dingin kini kuikatkan di pinggang. Endi, Neng endi mangsaku. Terdengar suara mengerikan dari balik pintu kayu. Terlihat sosok manusia dengan badan yang penuh luka berjalan merangkak memasuki ruangan. Itu Didi, tolong Pak. Ucap Mas Ardian sambil mundur mendekatiku. Belum sempat merespon, makhluk yang dipanggil dengan nama Didi itu melompat ke arah Mas Ardian, menerkamnya dan mencoba menggigit wajahnya. Pak Lek membacakan doa dengan suara yang cukup keras. Aku mencoba menarik Mas Ardian dari cengkraman Mas Didi. Terlihat makhluk di dalam tubuh Mas Didi meronta-ronta dan mencoba keluar dari tubuh manusia itu. Pak Lek membacakan doa dengan semakin khusyuk hingga tubuh makhluk itu benar-benar terpisah dari tubuh Mas Didi. Orang usah ikut campur. Terdengar suara ancaman menggema dari ruangan ini. Diteni, aku ora dewean. Terdengar suara pintu terbuka dengan bantingan, seolah ada makhluk yang keluar dari ruangan dengan sangat cepat. Aku mencoba mengejar, namun Pak Lek menahanku. Pak, bisa tolong Didi? Ucap Mas Ardian. Pak Lek mendekatinya dan meminumkan air pada Mas Didi. Terlihat luka-luka yang cukup parah pada tubuhnya. Sudah tidak ada lagi yang merasuki anak ini. Tapi luka-lukanya parah. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Ucapnya. Belum sempat memeriksa lebih jauh, terdengar suara keras dari ruangan lain. Ampun, hentikan. Teriak seseorang. Itu suara Nizar, Pak. Teman saya. Jelas Mas Ardian. Aku berlari menuju asal suara itu. Pak Lek dan Mas Ardian menyusul sembari membopong badan Mas Didi yang tidak sadar. Aku masuk ke sebuah ruangan. Itu adalah ruang penggilingan. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Sebuah badan berada di sela-sela mesin penggilingan seolah siap untuk dilumat. Tolong! Terdengar suara dari orang itu. Makhluk kurus dengan tangan dan kaki yang panjang merangkak di sela-sela mesin itu. Menarik kaki pria itu, mencoba memasukkannya ke dalam mesin usang itu. Aku berlari menghampirinya, namun makhluk yang serupa menghadangku untuk mendekat. Segera aku membacakan doa yang diajarkan Pak Le dengan maksud membakar makhluk itu. Tidak terima dengan seranganku, makhluk itu mendekat dan bersiap melibasku. Aku menghindar, menarik sarungku dan melibaskan ke tubuh setan itu hingga terpental. Jul, piye? Itu Lek.
Aku menunjuk ke seseorang yang sedang ditahan di mesin usang oleh makhluk itu. Itu setan lawu. Ucap Pak Le dengan mimik muka yang kesal. Mas Ardian, coba periksa barang bawaan kalian. Jimat apa yang kalian bawa? Perintah Pak Le. Kami nggak bawa jimat apa-apa. Diam, periksa aja. Ucap Pak Le memotong dengan memaksa. Mas Ardian pun menurut dan membuka tasnya dan Didi. Benar saja, sebuah ikatan bambu tua dan tanah yang terbungkus kain kafan temukan di tas milik Didi. Ini apa? Nggak mungkin Didi bawa beginian. Aku terheran dengan sesuatu yang ditemukan. Pak Le merebut dan mengambil benda itu dan melemparkannya ke tanah. Sebuah korek api diberikan kepada Mas Ardian. Nyalakan dan bakar benda itu. Mas Ardian menurut dan menyalakan korek itu. Api kecil menyala dan menerangi sudut-sudut ruangan. Namun, bukan pemandangan biasa yang terlihat, melainkan makhluk-makhluk halus penunggu gudang ini terlihat jelas melalui sinaran cahaya korek api tua itu. Pak, ini semua apa? Tanya Mas Ardian melihat ke sekeliling. Nggak usah bingung dulu. Bakar sekarang. Perintahnya. Api disulutkan ke jimat itu hingga terbakar habis. Makhluk-makhluk yang menyerang Mas Nizar mulai terbakar dan perlahan mundur menjauhi Mas Nizar. Spontan, Mas Ardian meletakkan Mas Didi dan berlari mengeluarkan temannya dari dalam mesin. Terlihat kakinya terluka dan penuh dengan darah. Suara besi dipukul dengan keras. Brengsek, ngapain kalian ikut campur? Teriak seseorang yang muncul dari pintu yang terdapat di balik mesin penggilingan. Pak Le mengalihkan pandangan kepada orang itu. Jadi, kamu yang menjebak bocah-bocah ini? Ucap Pak Le. Terlihat seseorang yang sepertinya seumuran dengan Mas Ardian muncul dari balik mesin tua itu. Yang mengerikan, makhluk-makhluk yang menyerang kami tadi berkumpul di belakangnya, seolah sudah siap mendengarkan perintah orang itu. Kamu kenal dia? Tanya Pak Le ke Mas Ardian. Mas Ardian memperhatikan baik-baik orang itu dan samar-samar mengingat wajah orang itu. Itu petugas hotel yang membawakan tas kami ke kamar. Jawab Ardian. Petugas hotel? Jahat sekali kamu, Ardian. Kita sudah kenal lama. Ucap orang itu menyeringai ke Ardian. Tidak, aku nggak kenal kamu. Kenapa kamu mencelakai kami? Tanya Mas Ardian pada orang itu. Mencelakai? Enggak, ini semua demi kamu. Kejadian ini akan jadi cerita yang sangat fenomenal untuk diceritakan di radio tengah malam. Ini aku, Ardian. Ini aku, Nandar. Oke teman-teman, udah cukup tegang belum? Kalau belum, lanjut ke part 3-nya ya. Dan aku pamit sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, share ke semua sosial media kalian dan bantu channel aku untuk berkembang. Dan jangan lupa juga bunyiin loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan part-part seru lainnya. Oke, aku Santi pamit undur.